Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wandi Saputra dengan NIM A1C220055 dari kelas R001, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara lisan atau secara langsung saja terkait prosesi penguburan jenazah secara Islam dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah pendidikan agama Islam. Setelah saya akan masuk ke tahapan atau tahap prosesinya. Jadi dalam Islam itu terdiri atas 4 tahapan dalam proses pengurusan jenazah, yaitu mulai dari proses pemandian, kemudian jenazahnya dikafani, terus disolatkan, baru kemudian dikuburkan atau dikebumikan. Nah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda bahwa jenazah yang telah disolatkan harus disegerakan proses penguburannya gitu. Jadi jenazah yang sudah disolatkan kemudian dikerandai, dimasukin ke keranda itu harus segera diantar ke lokasi pemakaman. Nah, jadi jika dirasa jarak rumah duka menuju lokasi pemakaman itu dekat, maka ada baiknya dengan berjalan kaki berserta iringan-iringan. Nah, Nabi SAW melarang kaum wanita untuk masuk ke dalam iringan tersebut karena dikhawatirkan mereka akan meratapi kesedihan berlebihan di atas lahan pemakaman nanti. Nah, jika sebaliknya kondisi rumah duka atau jarak rumah duka ke lokasi pemakaman itu jauh, maka diperbolehkan dibawa menggunakan mobil jenazah. Nah, dalam proses pengiringan, baik berjalan kaki atau di dalam mobil jenazah, itu tidak boleh ada suara-suara, baik itu lantunan tahlil atau lantunan doa-doa secara nyaring, karena hal itu tidak disyariatkan oleh agama. Oleh karena itu kita dianjurkan diam saja dan merenungi apa yang terjadi selama itu, dan mungkin diperbolehkan membaca doa Al-Fatihah selama pengiringan, tapi dalam hati saja karena itu lebih utama. Nah, sampainya di lokasi pemakaman itu kita disunahkan oleh Rasulullah untuk melepaskan alas kaki berupa sepatu atau sandal, kemudian tak lupa mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Nah, setibanya di lubang kubur, di lokasi kubur untuk jenazah tersebut, maka kita dianjurkan untuk tertib bersama keluarga, kerabat, dan para pengiring lainnya. Nah, setelah itu hendaknya jenazah dikeluarkan dari keranda secepatnya, kemudian petugas turun, di mana dalamnya kuburan itu kalau menurut Islam itu secara tinggi atau dalamnya kuburan itu normalnya setinggi manusia. Dan jadi setelah dikeluarkan dari keranda, maka jenazah itu diturunkan dengan mendahulukan kepalanya. Nah, selama menurunkan jenazah tersebut ke permukaan kuburan, itu disunahkan untuk membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi setelah jenazah itu diturunkan, kemudian mencapai permukaan kuburan, barulah kemudian jenazah tersebut dimasukkan ke liang lahatnya. Nah, jadi dalam Islam itu liang lahat itu terbagi menjadi 2 berdasarkan posisi atau letaknya. Ada liang lahatnya yang di tepi, ada juga yang di tengah. Nah, sama-sama sebenarnya posisinya itu menghadap ke kiblat, tegak lurus ke kiblat. Jadi liang lahat yang tengah itu biasa dinamakan dengan syak, kemudian yang liang lahat tepinya itu biasanya untuk umum di seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Nah, jadi dalam konteks ini, di video ini saya akan menjelaskan prosesi penguburan jenazah dalam konteks posisi liang lahatnya yang berada di tepi. Nah, jadi setelah berada di liang lahat, jenazah tersebut harus dipusingkan atau diputar posisi badannya menghadap ke kiblat, di mana wajah, terus kemudian dada, perut, atau bagian tubuh di depan ini harus menghadap ke kiblat. Nah, selama proses kita memutarkan jenazah, posisi jenazah tersebut itu memang wajib dalam kondisi menghadap kiblat. Jika berubah, maka wajib hukumnya para petugas untuk mengatur kembali posisi tersebut sebagaimana yang telah diwajibkan tadi. Jadi kemudian disunahkan pula untuk petugas yang berada di liang lahat tersebut untuk memasukkan 3 kepalan tanah yang dikepal diselipkan di tubuh jenazah tersebut. Nah, setelah memasukkan 3 kepalan tanah tadi, barulah kemudian diikuti dengan memasukkan tanah-tanah padat di dalam liang lahat tersebut. Nah, setelah selesai, dirasa kemudian tidak ada lagi sela-sela tanah, sela-sela liang lahat tersebut, maka langsung ditutup dengan kepingan papan. Nah, di sini kepingan papan itu menyesuaikan baik panjang maupun banyaknya gitu. Terus setelah tertutup rapat, kemudian baru boleh dilakukan penimbunan tanah oleh petugas yang berada di atasnya. Setelah petugasnya keluar yang di liang lahat tadi, maka keluarga pun boleh ikut
membantu menguburkan jenazah dengan menaburkan tanah, baru kemudian ditimbun tanah tersebut, liang lahat tersebut tertutup menggunakan cakul atau sekop, dan akhirnya baru diratakan tanah tersebut. Nah, setelah itu kita juga diperbolehkan untuk meninggikan kuburan dari sang jenazah itu sejengkal dari dari permukaan tanah. Dan kemudian untuk sebenarnya itu ditujukan untuk agar pemancangan batu nisan baik di kepala maupun di kaki itu lebih maksimal gitu. Terus juga diperbolehkan menanam dedaunan atau bunga di atas atau di tepian batu nisan, dan juga menjuruskan air dari kepala ke kaki jenazah tersebut. Nah, setelah itu ada baiknya, kan prosesnya sudah berakhir, maka ada baiknya orang-orang yang berada di lingkungan tersebut berdoa dan mohon ampun atas jenazah tersebut, dan agar jenazahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita masing-masing gitu. Nah, sekian penjelasan terkait proses penguburan jenazah dalam Islam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan karena di sini saya juga selaku praktikan, dan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.